la takun mudabbiran ma'allahi ta'ala. Jangan menjadi oleh kamu mudabbiran, yaitu orang yang mengatur. Enggak ada ya. Wahdar minat tadbiri ma'allahi ta'ala. Hindari olehmu daripada mengatur ma'allahi ta'ala, bersama Allah ta'ala. Jadi kalau kita pengen jadi hamba yang benar, kita jangan mengatur Tuhan. Begini saudara, biar gampang. Ada orang nenamu ke rumah kita. Waktu dia datang ke rumah kita, dia langsung bilang begini, ini Pak, salah, meja makan ini bukan di ruangan sini, kudunya ruangan sono. Ini ruang tamu ini bukan di sini. Ini feng shui-nya nggak masuk ini, kudunya di sono. Ini kamar bukan di sini, kudunya di sini. Ini sofa bukan di sini, kudunya di sini. Nih kalau kita tuan rumahnya tamu model begini, namanya tamu apa ini? Tamu apa? Songong. Kenapa songong? Ngatur. Yang namanya tamu diatur, yang namanya tuan rumah mengatur. Kita ini nenamu di desanya Allah. Dunia ini namanya adalah desanya Allah. Kita ada di desanya Allah. Itu jangan ngatur-ngatur Allah, jangan. Kita kudu nurut aja. Itu ngakunya hamba Allah. Hamba tuh ngatur apa diatur? Kalau Tuhan ngatur. Ada orang ngaku hamba Allah, pagi-pagi tanggal 7, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit banyak. Ini ngatur apa diatur? Songong. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan akhlak yang baik ngatur-ngatur Tuhan. Akhlak yang baik itu adalah bila kita memiliki husnul adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Udah kita ngerjain salat duha aja, cuman karena kita ini awam enggak kedengeran bahasa malaikat. Itu kalau orang udah salat duha, ini malaikat raqibatin ngajuin proposal nih ya. Itu kalau udah salat duha. Gitu, udah paham. Jadi enggak usah pakai diomongin, salat duha aja yang banyak. Begitu. Udah paham. Ini minta rezeki nih. Udah paham itu. Gitu, udah enggak bisa. Jadi begitulah kita adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngatur. Enggak ngatur. Ngatur itu kurang bagus. Kita ini tamu di dunia ini, Saudara. Tamu itu jangan ngatur. Lihat tuh orang pengantenan. Fokus aja kita sama pengantennya. Udah makanan udah disiapin sama sahibul hajat. Pokoknya pikiran kita lihat pengantin. Jangan kita menjauhi mata dengan pengantin, jangan. Pokoknya pengantin aja. Menu semuanya udah disediain. Siapa pengantinnya? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu pengantinnya. Kita fokus sama Nabi aja. Itu sahibul hajat, Allah udah nyiapin segalanya. Kita tamu. Udah tenang aja. Kata Nabi, ad-diyafatu salah satu ayam. Hak tamu itu 3 hari. Kalau ada orang nenamu ke rumah kita, 3 hari kita kulayanin. Hari ini makan, besok kita kasih makan, besok kita kasih makan. Itu hak tamu 3 hari. Kalau lewat dari 3 hari udah seminggu, kita boleh tanya tuh tamu, ente mau ngontrak? Mau apa? Kalau lewat dari 3 hari. Hak tamu cuma 3 hari. Dan ingat, kata Allah dalam Al-Quran, ketika Nabi menyatakan ad-diyafatu satu ayam, Allah bilang wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sehari di mata Allah 1000 tahun. Maka 3 hari itu 3000 tahun. Kita di dunia hidup 3000 tahun masih kasih makan sama Allah, apalagi 60 tahun. Jangan takut. Maka kata Imam Ibn Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qoma anka ghairuka la takum bihi anta li nafsik. Kata Imam Ibn Athaillah, istirahatkan jiwamu daripada ngatur-ngatur Tuhan. Sebab apa yang sudah diurus oleh Tuhan
Tak perlu kau ikut campur mengurusnya. Rezeki itu bagian Tuhan. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, li alaika faridah wa anta alayya rizqun. Tugasmu ibadah. Rezeki tanggung jawab saya. In ata'tani in asaitani lam afutka min rizqika. Andai kau mendurhakai saya, enggak nurut, rezeki tetap saya kasih. Walakin anta madmum, tapi anda hina di mataku. Begitu. Tapi kalau kita nurut, enak. Jadi kita jangan terlalu banyak pusing. Lihat teman-teman kita yang stres, mikir rezeki gimana ngegedein bocah, gimana ngegedein bocah. Sekarang udah ngawinin, begitu. Itu yang bingung. Masih diomelin sama Allah. Masa kita yakin enggak? Yakin mantap sama Allah. Jangan takut. Jangan takut. Saya itu banyak memotivasi teman-teman majlis itu. Baca ratib, haddan. Muallim Syafi Adami itu begitu. Waktu saya punya paman Kiai Jurjani, tadi Pak Edi itu bilang, Syabuddin bilang sama muallim, muallim doain ini ponaan saya ini Fahru, biar ada rezekinya. Enggak perlu saya doain Ustadz, kata muallim. Ntar rezekinya banyak nih si Fahru, banyak gitu. Begitu. Itu ditanya mama, emang apa? Saya dikasih ratib suruh diamalin. Asal lu amalin, ente amalin, ini rezekinya banyak. Baca ratib badat nih. Dikasih. Baca ratib, ratib aja. Apa sih ratiban itu? Ngajuin proposal sama Allah. Kalau main lotre 36 kotak diisi, masa kagak nembus ya kan? Begitu. Baca ya. Begitu. Ada rezekinya. Bener lah. Maka kita harus baca ratibul haddad, baca dalail, biar dekat. Pengantin aja dah, fokusnya pengantin. Nanti diopenin sama tuan rumah. Kalau kita nyolok-nyolok sama pengantin kurang ajar, ya mana sama tuan rumah diusir bisa. Maka kita sama Allah jangan banyak ngatur. Sebab apa? Kalau kita ngatur kayak orang kurang percaya sama Allah. Masa tokek aja dipikirin, lalu kemudian kita kagak. Di mana bos dalam perusahaan menyuruh karyawannya kerja, si karyawan jangan mikirin gaji. Itu tugas bos yang mikirin. Anda mau kerjanya, jangan pikirin, kerjain aja, enak-enak. Kita juga begitu, kerja aja sama Allah, urusan rezeki Allah pikirin. Hidup itu begitu. Jangan takut. Sehingga wahdar minat tadbiri ma'allah. Hindari olehmu daripada mengatur-ngatur Tuhan. Jangan ngatur Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, kata malaikat Jibril datang, fanazala Jibril alaihissalam, turunlah malaikat Jibril alaihissalam. Ditanya, ya Ibrahim, alakah hajah? Ibrahim, anda butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, amma ilaika falak. Kata Nabi Ibrahim, Jibril, aneh kagak butuh bantuan ente. Kata malaikat Jibril, iya mane, apa Allah, ente mau dibakar. Ente enggak mau ngajuin proposal biar selamat? Enggak. Emang apa? Ente kan mau dibakar. Begini. Kata Nabi Ibrahim, Allah tahu enggak kalau saya ini mau dibakar? Ya tahu. Allah tahu enggak kalau saya ini benar? Tahu. Kalau ngatur orang yang udah tahu kita atur-atur, namanya kita songong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat. Gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Enggak minta, dikasih. Gitu. Kenapa? Karena jiwanya diistirahatkan daripada ngatur-ngatur Allah. Jangan begitu. Kita banyakkan memuji aja. Orang yang memuji itu akan dikasih banyak dibanding yang minta-minta. Ada dua teman kita, yang satu minta mulu sama kita, yang satu muji. Wah bang mau bagus, orang lain aja dibantu apalagi teman.
Ini yang paling nyes di hati kita, yang minta apa yang memuji. Allah begitu. Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma uti sa'ilin. Siapa sibuk memuji, kagak keburu minta, saya beri lebih banyak dari yang minta. Begitu kata Allah. Memuji aja. Muji Allah aja. Gitu. Makanya kita didik tuh santri-santri Ghausul Ibad, a'dadtu likulli dzikin hasbi Allah. Likulli dzikin hasbi Allah. Kalau sempit hasbunallah. Hasbun. Muji Allah. Wis banyak berarti. Ade aja jalan. Ade. Jangan rezeki. Ade aja. Famisalul mudabbir ma'allah ka'abdin arsalahu sayyidu ila baladin liyasna'alahu siyaban. Maka adapun perumpamaan orang yang ngatur-ngatur bersama Allah, yaitu seperti seorang budak arsalahu sayyidu yang mengirim akan budak oleh tuan ila baladin kepada satu daerah liyasna'alahu siyaban, agar membuat oleh si budak untuk tuan siaban akan pakaian. Fadakhalal abdu tilkal balada, maka masuk oleh si budak akan itu daerah. Faqala, lalu berkata oleh budak, aina askunu, di mana saya harus tinggal? Waman atazawaju, siapa perempuan yang aku kawini? Jadi ada seorang budak diutus oleh seorang tuan, biar gampang budak, seorang pegawai dikirim oleh pimpinan perusahaan ke satu daerah, disuruh ngerjain tugas. Kali ini yang paling gampang nih, kita contoh dulu yang Ibnu Athaillah angkat. Ada seorang budak disuruh oleh majikan, ente pergi ke kampung sebelah, ente buat baju buat saya. Maka si budak itu pergilah ke kampung sebelah itu. Lalu udah di kampung dia bilang, mana gaji saya? Saya bakal tinggal di mana? Saya makan bagaimana? Saya minum bagaimana? Saya kawin bagaimana? Ini namanya budak songong. Mikirin kawin, mikirin gaji, mikirin makan, mikirin minum. Kerjaan dia jahit baju kagak dikerjain. Itu namanya budak kagak bener. Begitu Allah kirim kita ke dunia, namanya negeri sebelah. Kirim ke dunia untuk apa? Untuk ibadah sama Allah. Lalu otak kita duit mulu. Ini namanya ngatur Allah. Udah Anda mau kerjain tugas Anda sebagai khalifatullah fil ardi, tugas Anda jalanin. Jadi rezeki itu banyak-banyak. Di toren ini baru, airnya kita intip banyak. Keran baru dari Singkoh, tapi ngapa jalannya air ceret. Periksa pipanya. Jangan-jangan di saluran air ini banyak pasir yang nyumbat. Biar kata keran baru, toren banyak air, tetap air jalannya seret gara-gara ada penyumbatan pada saluran air. Rezeki saudara, kita nggak usah ngomong Allah ketinggian. Malaikat Mikail itu namanya Menteri Keuangan dan Sosial, biar kita paham. Itu Menteri Keuangan dan Sosial itu Mikail. Itu Sri Mulyani itu. Sri Mulyani. Itu rezeki kita di dia masih banyak. Di Mikail, jangan di Allah, di dia aja masih banyak. Begitu di dia aja masih banyak tuh di Mikailnya tuh rezeki kita. Tandanya kita masih hidup. Maka kita orang ini tugasnya kerja aja. Gaji udah dipikirin, udah kerja aja tugasnya. Kita orang ini tugasnya ibadah. Jangan otaknya mikirin duit. Tugas kita aja. Kalau rezeki kita seret, kata Nabi, innal abda la yuhramu minar rizki bidzambil ladzi yusibu. Sesungguhnya hamba diseretkan rezekinya karena ada pasir yang nyumbat dia, ada dosa yang dia kerjakan. Penyebab rezeki kita seret, ada kesalahan pada kita. Maka kesalahan itu tuh yang harus dibongkar, pasirnya dibuang, ntar juga ngocor lagi. Maka kata Al-Quran, istaghfiru rabbakum
innahu kana ghaffara yumdidkum bi amwalin yumdidkum bi amwal. Kalau udah salurannya dirapihin, ngocor lagi. Maka ada rezeki kita seret, ada kesalahan kita. Kita ingat-ingat tuh kesalahan. Apa kita banyak bohong sama Allah? Zaman susah, pokoknya ya Rob, kalau proyek saya gul ya Rob, masjid saya sumbang 2 juta. Itu di hati. Allah kasih gul. Pura-pura itu saya bukan nadar, azam kata dia. Tadinya nadar, berubah lagi. Ini ngibulin Tuhan mulu ini. Ngibulin kayak begini. Ini yang membuat seret nih rezeki. Kita yang membuat seret, bukan Allah. Karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Cek itu pelanggarannya. Kalau orang dagang bohong, itu bukan Islam, bukan kafirnya. Orang dagang asal dia benar, rezekinya lancar. Tapi kalau udah bohong, bahaya dia. Itu namanya bidzambi, karena nabinya mengatakan pakai lip lam, dosa tertentu, tergantung kesalahannya. Gitu. Kalau kita orang nih penceramah, bisa aja kita bilang iya, akhirnya enggak. Itu menutup rezeki. Teman kita bilang jangan undang dia, dia ngebohongin sama kita, kagak datang dia. Padahal orangnya pindah ke kampung sebelah. Itu bisa menyebabkan rezeki kita seret. Pokoknya apa aja, itu ada kesalahannya dari diri kita. Jadi kita orang ini kayak seorang karyawan yang dikirim oleh perusahaan ke satu kampung, dikasih tugas, boro mikirin tugas, mikirin gaji, seret rezekinya. Kita di dunia ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Itu ada bagiannya. Rezekinya ada semuanya. Begitu, rezeki. Milik enggak dijamin. Rezeki dijamin. Ini kita mancing. Lalu kita dapat gurami 1. Kita goreng. Sudah kita goreng, taruh di meja makan. Lalu kemudian kata kita astagfirullah, kecap lupa ke dapur. Kita balik ke dapur, balik ke meja makan. Itu ikan ora ada, dimakan apa? Kucing. Saya mau tanya, ini ikan rezeki siapa? Hah? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Milik enggak dijamin, rezeki dijamin. Itu rezeki. Maka enggak ada dalam Al-Quran wa min dabbatin fil ardi illa anallahi milkuha, enggak ada. Illa anallahi rizquha. Milik enggak dijamin. Milik kita bisa aja rezeki orang, bisa aja rezeki anak, rezeki bini, miliknya milik kita. Milik enggak dijamin. Yang dijamin oleh Allah rezeki. Karena itu fastagil bidzalik, fastaghala bidzalika. Maka sibuk oleh si budak dengan yang demikian itu, ngomongin makan, nikah, tidur, minum, wasarafa himatahu lima hunalika, dan memalingkan oleh si budak akan cita-citanya budak bagi apa yang demikian itu. Wa attala, dan menyia-nyiakan oleh budak ma amarahu sayyid, akan apa yang diperintahkan oleh majikan kepadanya, hatta da'ahu ilaih, sehingga memanggil oleh majikan akan budak kepadanya. Bagaimana kira-kira? Fajazauhu minas sayyidi in jazahu al-qati'atu wa wujudul hujbati. Maka adapun balasannya, gajiannya, balisannya si budak dari majikan, kalau membalas oleh si majikan akan budak, yaitu memutuskan rezekinya dan adanya hijab. Listighalihi bi amri nafsihi, karena sibuknya budak dengan urusan dirinya, an haqi sayyidihi, dari hak atau tugas tuannya. Orang yang kemudian kita pala jadi kaki, kaki jadi pala, sampai sholat nggak keburu, apa nggak keburu, rezekinya seret rezekinya seret rezeki. Maka kita orang kalau pengen rezekinya banyak, jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Tugas kita aja. Untuk apa Tuhan hadirkan kita di jagat raya? Pikirin ini. Itu aja yang harus dipikirin oleh kita. Jangan banyak ngatur-ngatur Allah. Kalau kita ngatur-ngatur Allah, bahaya. Kadzalika anta ayyuhal mu'min. Seperti demikian itulah keadaannya adapun engkau wahai orang mukmin. Akhrajahal haqqu ila hadidar, mengeluarkan akan engkau oleh Allah
mengirim akan kau oleh Allah ila hadidar ke ini negeri, wa amaraka fiha bi khidmati, dan memerintah oleh Allah al-haq akan kau di ini negeri untuk berkhidmat kepada Allah, wa qama laka bi wujubi tadbir minatan minhu lak, dan menjalankan Allah bagimu dengan adanya pengaturan Allah sebagai anugerah dari Allah bagimu. Udah rezeki Allah yang atur. Fa in istaghalta bi tadbiri nafsika an haqqi sayyidik, maka jikalau sibuk oleh engkau dengan mengatur dirimu meninggalkan tugas tuanmu, faqad adalta an sabilil huda, maka sungguh kau menyimpang dari jalan hidayah, wasalakta masalakar roda, dan kau menempuh akan jalan kehinaan, kerendahan. Rezeki kita seret, patuh aja kita sama Allah, jangan takut. Begitu, jangan takut. Kita fokus saja, fokus. Insyaallah rezeki kita banyak-banyak. Orang kalau masih hidup masih ada rezekinya. Begitu, masih ada. Ini kayak corona nih. Kalau saudara pengennya udah apa terusan? Hah? Corona nih pengen udah apa terus? Udah. Nah, teman saya yang dagang masker itu pengennya terus. Pengennya. Jadi masing-masing ada rezekinya, biarin aja. Begitu. Ada jalan rezekinya ada. Ya, kalau mereka aja yang dagang masker yang pengen terus ini sholat duha sampai 12 rakaat. Saking pengen corona terus. Masa kita yang pengen corona udah sholat duha juga kagak? Ini namanya salah kita. Salah. Kita juga kudu ngerjain juga. Wa misalul mudabbir ma'allah waladzi la yudabbir, adapun perumpamaan orang yang mengatur bersama Allah dan orang yang tidak mengatur, ka'abdaini lil malik, seperti dua budak bagi raja. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, famustaghilun bi awamiri sayyidihi, maka yaitu sibuk dengan perintah tuannya, la yaltafitu, tidak menoleh itu tidak banyak mikirin, ila malbasin, kepada pakaian, wala makalin, dan tidak makanan, bal inna mahimatu khidmatu sayyid, bahkan hanya saja adapun cita-cita dia yaitu berkhidmat kepada majikan. Fa asghalahu dzalika ni ta'arudi li khududi nafsihi, maka menyibukkan akan budak oleh yang demikian itu himmah daripada merencanakan bagi bagian-bagian dirinya. Maka seorang budak yang sibuk dengan tugas apa yang diatur, nggak pernah mikirin gaji saya, makan saya, udah ada bagiannya. Ini yang kayak begini nih nggak banyak mengatur untuk dirinya, itu namanya la yudabbir. Wa amal abdul akhar, adapun budak yang lainnya, fa kaifa talabahu sayyiduhu wajadahu yaghsilu siyabah, maka kapan-kapan menuntut akan dia oleh majikannya, wajadahu, maka mendapati oleh majikan akan dia yaghsilu siyabahu, mencuci akan pakaiannya, wa fi siyasati markubihi, pada mengurusi kendaraannya, wa taksini jihi, dan membaguskan dandanannya, fal abdul awal aula bi iqbali sayyidihil abdis sani, maka adapun budak yang pertama yaitu lebih utama, lebih berhak dengan menghadapnya, mendekatnya tuannya daripada budak yang kedua. Wal abdu innamasturiya li sayyid la li nafsi, budak itu hanya saja dibeli untuk tuan, bukan untuk dirinya. Kalau kita hamba Allah, kita udah dibeli sama Allah, jangan ngatur diri kita, Allah yang ngatur. Jalanin tugas kita, jangan memikirkan tugas Allah. Biarkan Allah sebagai Ar-Razzaq, tapi tugas kita patuhi perintahnya, jalanin perintah itu. Di sana ada rizki kita yang banyak. Kadzalikal abdul basirul muwaffaq, seperti demikian itulah seorang hamba yang memiliki mata hati, al muwaffaq, yang diberikan taufik. La tarahu ila masghulan bi huquqillah, tidak melihat oleh kamu akan si Abdul Basir kecuali sibuk dengan hak-hak Allah, wa imtisali awamirihi, dan menjunjung tinggi perintahnya, an mahabbi nafsihi,
daripada kecintaan dirinya, wa muhimmatihi, dan kepentingan dirinya. Falamma kana kadzalika, maka ada oleh si Abdul Basir seperti demikian itu halnya, qama lahul haqqu, maka mengurus baginya oleh Allah Subhanahu wa taala bikulli amri, dengan seluruh urusannya, wa tawajjaha lahu bijazili ata'i, dan menghadap oleh Allah baginya dengan keagungan anugerahnya, lisidqihi fi tawakkulihi, karena benarnya si budak Abdul Basir pada tawakalnya dia, liqaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal atas Allah, maka dia Allah, yaitu mencukupinya. Kalau sampai sekarang kita rezeki belum cukup, pastikan tawakal sama Allahnya belum rapi, dandanin tugas itu. Wal ghafilu laisa kadzalik, adapun hamba yang lalai tidaklah dia sedemikian itu, la tajiduhu illa fi taksili dunya, tidak mendapatkan dia akan Tuhan kecuali pada menghasilkan dunianya, wa fil asya'illati tusiru ila hawa, dan pada perkara-perkara yang menyampaikan perkataan dia kepada hawa nafsunya. Hamba yang lalai mikirin kepentingan dunia, mikirin perut, mikirin makan, tidak mikirin Allah yang memberi dia hidup. Ini yang membuat rezeki seret. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau masuk rumah lewat pintu, kalau pengen rezeki lewat pintu rezeki. Siapa pintu rezeki? Ketaatan. Maka caranya deketi dunia yang dicipta karena dia. Singkatnya, babuna ilallah huwa Rasulullah, wa babuna ila Rasulillah kasratus salati alaih. Pintu kita menuju Allah adalah Rasulullah, dan pintu kita menuju Rasulullah adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah. Tidak ada cara solawat yang paling top, markotop, yang paling cepat mendatangin duit selain melazimkan membaca dalailul khairat. Bacalah dalail, hidup jadi stabil, hidup tidak labil, rezeki insya Allah tambah banyak. Mudah-mudahan Allah beri kita rezeki yang berlimpah, yang halal, yang banyak, yang barakah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.